This is what it reads. Sehiko mamitakim. And it says Chiko Mamtakim. Hikko mamitakim. Chiko Mamtakim. Wikullo Muhammadim. V'kulo Mahmadim. Bikulli Muhammadim. V'kulo Mahmadim. Zahdudi Wizahra'i Bainat Jerusalem. Zaidudi Zairai Baina Jerusalem. Gitu. Sekarang saya kasih waktu ke pemilik kitab. Bagaimana sih pandangan Yahudi terhadap Song of Solomon pasal 5 ayat 16? Assalamualaikum buat semuanya yang ada di room meeting streamatnya Bang Aristo ya. Ini cukup menarik. Ya, cukup menarik ya kalau membahas Song of Solomon ya. Jadi saya udah dengar semua dari awal bagaimana narasi-narasi yang disampaikan kedua praktisi ya, baik praktisi Islam dan praktisi Kristen. Jadi intinya di situ berbicara tentang satu perdebatan. Di sisi lain praktisi Islam meyakini kalau itu adalah untuk baginda Rasulullah. Di sisi lain di praktisi Kristen tidak mau kalau itu untuk baginda. Jadi ayat itu sebenarnya ada konsep eksegesis. Setiap agama itu ada yang namanya tafsir eksegesis, itu tidak masalah kan gitu. Saya juga ingin berbicara sedikit terkait dengan ayat tersebut ya. Jadi saya ini fundamental keseluruhan kitab tersebut ya. Jadi di situ itu membahas bagaimana cinta kasih Shem dengan bangsa Israel, itu intinya. Jadi itu bersifatnya sangat alegoris. Di situ itu membahas bagaimana cinta kasih Shem dengan bangsa Israel, itu intinya. Jadi itu bersifatnya sangat alegoris. Oke, seperti yang saya jelaskan ya, untuk kasus Sirasirim itu udah mulai dari ayat pertama lah sampai terakhir ke-16 itu nggak ada istilah untuk nubuatan. Itu sangat-sangat tidak masuk akal ya, baik di dalam kalangan Orthodox Judaism maupun juga dalam kalangan Messianic Judaism. Itu tidak pernah menceritakan bahwa perihal konteks ayat keseluruhan itu tidak pernah menceritakan tentang adanya nubuatan dengan datangnya seorang nabi gitu loh. Itu tidak pernah ada. Mungkin kalau mau mengutip dari Tanakh itu bisa boleh di dalam Ulangan 18 ayat 18. Nah, itu masih mungkin gitu. Tapi kalau untuk di dalam Sir Hasirim apalagi di pasal 5 ayat dari pertama sampai terakhir itu tidak masuk ke dalam ranah profetik gitu loh. Kenapa? Karena Sir Hasirim itu adalah suatu kitab bentuk bagaimana menceritakan ya kan, Avad Hashem, Yirad Hashem, nah itu diceritakan, diungkapkan di situ gitu loh. Jadi di Sir Hasirim itu tidak pernah ada yang namanya profetik nubuatan tentang datangnya seorang nabi ataupun seorang Mesia gitu loh. Karena kalau seorang nabi itu pasti ada di dalam tanah, nubuatannya pasti ada gitu loh. Dan untuk Mesias juga pasti ada gitu loh. Tetapi untuk keseluruhan full Sir Hasirim itu tidak pernah ada nubuatan profetik tentang datangnya seorang nabi yang akan datang, itu tidak pernah ada ya. Jadi untuk saudara Nandar atau dari seniornya Bapak Menachem Malik yang udah pernah ketemu diskusi sama saya ya di dalam medsos dulu, sekitar kurang lebih 6 tahun yang lalu kita sering diskusi sama Pak Menachem Malik itu ya. Karena tidak pernah ada nubuatan seperti yang disampaikan oleh Pak Menachem Malik, sekalipun beliau berangkat dari pemahaman Jews for Allah, itu sama sekali tidak ada kaitannya. Perihal profetik dari seorang nabi yang dinubuatkan dalam kitab Sir Hasirim itu tidak pernah ada. Oke, sekian aja. Terima kasih. There's a line in Hebrew here which Muslims claim is proof that Muhammad is prophesied in the Hebrew Bible. You know, these are word plays. Again, I'm not dismissing it, but you know, this is from the Song of Songs, and it says Chiko Mamtakim. It's describing a relationship with God. His palate is sweet, v'kulo machmadim, and his entire presence is one of delight. So they're doing a word play. Mahmadim are the same letters as Muhammad, Muhammad. So they want to read into this proof. Again, I mean, I explained what the proof is. It's no proof. I mean, Mahmadim is a Hebrew word
that means delightful, sweet. But, it's only, if you believe in Muhammad, you'll then read this into the word, but there's no compelling reason why there's a reference to Muhammad just because it sounds similar. So you have to analyze a proof. What is a proof? I mean, proofs are proofs when the most logical and simple and obvious interpretation of a verse leads to a certain conclusion. So there are two types of proofs. One is I look at a text and the conclusion jumps out of the text. The other is I have some pre-existing conception that I then want to read into a text. That's not a proof. That's simply taking what you already believe and sticking it in. So this reference to Mahmadim is certainly of that nature. Mohon maaf saya agak pelan-pelan. Terkadang saya sedih memang dengan saudara-saudara kita di sebelah. Tapi memang kebenaran itu memang pahit. Ya. Kebenaran itu memang pahit. Ya. Dan